Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ida Miatin, Okti Indah Kurniasari, dan saya Rida Zuraida akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang puasa. Untuk pembagian materinya, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Ida Miatin, yaitu tentang pengertian puasa, dasar hukum puasa, syarat wajib puasa, dan syarat sah puasa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rida Zuraida, yaitu tentang rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Okti Indah Kurniasari, yaitu tentang orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, sunnah puasa, dan macam-macam puasa. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ida Miatin. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian puasa, dasar hukum puasa, syarat wajib puasa, serta syarat sah puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan lapar, haus, nafsu, serta menahan diri untuk berbicara yang tidak penting. Puasa adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Pengertian puasa menurut istilah syara atau terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Yang kedua, dasar hukum puasa. Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama, dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja. Berdasarkan ayat di atas, tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, ada syarat wajib puasa. Ada 3 syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu berakal, artinya orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, baligh, yaitu seseorang yang telah mendapat tuntunan untuk menjalankan kewajibannya. Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Untuk orang-orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit berat tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Keempat, ada syarat sah puasa. Ada 3 syarat sah puasa. Yang pertama yaitu Islam. Artinya orang yang bukan beragama Islam tidak sah dalam menjalankan puasa. Yang kedua, mumayyiz. Artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang ketiga, ada suci dari darah haid dan nifas. Orang yang sedang haid atau nifas tidak sah dalam menjalankan puasa, tetapi ia wajib untuk mengganti puasa yang telah tertinggal. Untuk materi selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu niat yang dilakukan pada malam hari, khususnya untuk puasa wajib, dan untuk puasa sunnah bisa dilakukan pada siang hari. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu makan dan minum, yang kedua muntah dengan disengaja, yang ketiga bersetubuh, yang keempat keluarnya darah haid dan nifas, yang kelima gila, yang keenam keluarnya air mani dengan sengaja. Dan kemudian yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang pertama yaitu menggunakan sipat mata atau obat tetes mata, yang ketiga yaitu berkumur atau menghisap air hidung dengan tidak ditekan. Yang ketiga yaitu mengeluarkan kotoran dari tubuh menggunakan suntikan.
Yang keempat yaitu diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan seperti keringat dan debu jalanan. Kemudian yang kelima, diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub. Namun yang lebih utama yaitu melakukan mandi wajib sebelum tidur setelah bersetubuh. Dan yang terakhir yaitu diperbolehkan meneruskan makan hingga fajar. Namun ketika sudah terbit fajar dan makanan masih tertinggal di dalam mulut, maka harus segera dikeluarkan. Materi selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, itu ada orang tua sudah lemah. Kedua, orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Ketiga, orang yang sakit dan tidak sekuat berpuasa. Dan yang terakhir, keempat, orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, sunnah puasa. Adapun sunnah-sunnah berpuasa sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan buka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Kedua, berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau air. Ketiga, berdoa sebelum puasa. Keempat, makan sahur sesudah tengah malam. Kelima, menantikan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Keenam, memberi makan untuk orang lain berbuka puasa. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, 8. Memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah itu, macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan karena apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Puasa wajib terbagi menjadi puasa bulan Ramadan, puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 30 hari lamanya. Yang kedua, itu ada puasa kifarot. Puasa kifarot atau puasa tebusan adalah puasa yang dikerjakan karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Ketiga, itu ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa wajib yang dilakukan bagi orang yang bernazar sebanyak hari yang dia nazarkan. Keempat, puasa qodlo. Puasa qodlo adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur, sakit, atau berpergian sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan kemudian itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah Muharram. Bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam kalender Hijriyah selain Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan tersebut, manusia dilarang menzolimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari yang dikerjakan di bulan Syawal, di mana bagi umat yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini akan mendapatkan pahala seperti berpuasa selama setahun penuh. Selanjutnya, puasa tanggal 9 Zulhijjah Arafah dan tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dilaksanakan 2 hari sebelum Idul Adha tiba. Kemudian, puasa bulan Rajab. Puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa Rajab merupakan puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Puasa Rajab bisa dilakukan ketika sudah masuk bulan Rajab. Selanjutnya, puasa hari Senin dan Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Dan kemudian puasa Daud. Puasa Daud yang dilakukan oleh Nabi Daud dengan cara sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Dan yang terakhir, puasa bulan Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah muqaddah yang dianjurkan untuk bisa dikerjakan. Terakhir ada puasa haram. Puasa haram terbagi menjadi yang pertama, puasa pada 2 hari raya. Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian, puasa pada hari-hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa sunnah pada hari-hari tasyrik. Selanjutnya, menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa 2 hari atau sehari, Yaumul Syak. Dan yang terakhir, puasa sunnah yang dilakukan istri sedang suaminya ada di rumah tanpa seizinnya. Tidak diperbolehkan seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.